Anda kembali di One on One pemirsa, sekarang kita kembali bersama dengan Kasat. Pak, kalau bicara soal rencana pengembangan sistem teritorial TNI AD di IKN, ini seperti apa Pak? Ya, sebetulnya kita sebaiknya berbicara tentang bagaimana sistem pengamanannya dulu ya. Jadi kita sudah menyiapkan bagaimana alat apa yang baik untuk pertahanan udara, alat apa untuk pertahanan medan, bagaimana kavaleri kita di sana, bagaimana batalion infanteri kita di sana, bagaimana ya pertahanan udara sampai dengan drone dan lain sebagainya ya. Nah, itu memang sudah kita siapkan, mudah-mudahan nanti secara bertahap kita mulai geser ke IKN. Selain juga sebenarnya pasukan kita sudah ada di sana, kita cuma lengkapi saja di sana. Kalau secara teritorial supaya juga masyarakat juga ikut merasa kita ikut mendukung pemerintah, merasa bahwa mereka tidak, ini kan banyak yang dibicarakan masalah mereka takut jadi orang tersisi, orang-orang di wilayah sana. Nah, kita sudah mulai mengadakan survei-survei dandim-dandim kita, koramil-koramil. Ya kita lihat ya ujung-ujungnya kadang-kadang ada juga yang tentang air bersih lagi, ya gitu ya kita akan kerjakan itu untuk membantu masyarakat di sana. Nah kalau bicara soal prajurit, tadi kan sudah ada sebagian prajurit ditempatkan di sana. Selanjutnya butuh berapa banyak prajurit Pak yang akan ditetapkan di sana Pak? Saya pikir nggak usah ini ya, disesuaikan dengan pembentukan bagaimana Korem, bagaimana Kodim, itu berapa batalion untuk Arhanud, Armet, itu saja sebetulnya nggak. Itu sudah terpetakan Pak? Sudah. Tapi kan kita lakukan ini bertahap nih. Ya, sebenarnya satu baterai dulu, itu satuannya si Arhanud itu kan baterai dulu, nanti ke batalion, nanti ini juga begitu, nanti berkembang terus lah kira-kira. Ya. Kalau nanti nih prajurit dipindahkan ke sana, apakah keluarga mereka juga akan ada yang ikut ke sana mungkin, atau hanya mereka saja Pak? Oh ya kalau tentara termasuk biasanya perwiranya? Kalau kita selalu ikut. Istri saya selalu ikut kemana-mana itu. Ya, anak-anak saya juga ikut kemana-mana. Tapi semuanya sudah siap ya Pak ya, kalau seandainya perwira dan juga prajurit pindah ke sana, begitu ke IKN, berarti semuanya infrastruktur sudah siap? Tidak pindah lebih dari 2 tahun, pasti pindah kalau sudah 2 tahun. Sebelum 2 tahun pasti bicara pindah. IKN loh Pak. Ya, sama saja. Sama saja. Justru kalau saya lihat malah, ya kalau IKN jauh lebih baik daripada Papua, NTT, jauh lebih baik lah. Kalau bisa ke sana ya harusnya berapa tahun ke depannya akan lebih baik. Gitu. Nah kalau bicara soal ancaman kita ke depannya apa sih Pak, kalau menurut Pak Kasat untuk bidang sebenarnya pertahanan? Sebenarnya kalau bicara ancaman sebaiknya ke Mabes TNI ya, ke Panglima sebetulnya. Kalau saya lebih ke pembinaan ya. Tapi apa yang kami lakukan sekarang juga sering didengungkan oleh Menteri Pertahanan bahwa kebutuhan pangan kita itu jauh lebih kritis daripada ancaman-ancaman militer kita ini. Walaupun kita tetap membangun militer kita supaya jangan sampai kita terganggu dengan negara-negara luar sebetulnya gitu. Kami lebih konsentrasi itu saja. Lebih konsentrasi bagaimana mengelola masyarakat aja sebetulnya. Tapi agak cukup miris ya Pak, bicara soal yang harus diantisipasi ternyata adalah ketahanan pangan. Sementara kita adalah negara agraris, katanya demikian. Ya memang ya nggak mudah ya, kita negara kepulauan, terus mungkin memulainya juga kurang nggak seperti negara lain, mungkin startnya lebih awal ya. Kita mengelola tentang pangan ini mungkin sekian tahun udah terlupakan ya, kita tidak punyai waduk-waduk yang besar dulu, makanya sekarang kan Presiden membangun waduk banyak sekali. Jadi ketersediaan air, ketersediaan pupuk, ini kan baru banyak juga yang baru dibangun ya. Itu ya mudah-mudahan nanti bisa jadi lebih baik lagi gitu. Ini persoalan yang mendapatkan concern dari TNI banyak banget tadi kita bicara dari awal ya Pak, soal air, kemudian soal pangan, hutan mangrove. Nah saya juga sempat dengar ternyata TNI ini juga cukup concern ke persoalan stunting ya Pak ya? Ya itu kebetulan karena kami mungkin satu-satunya dua ya dengan kepolisian ya
Tapi teman-teman kepolisian kan sangat sibuk mengurusi tentang kasus apa segala macam. Kalau tentara kan latihan, apalagi kalau di Koramil khusus untuk kerjaannya teritorial. Jadi kita punya banyak waktu untuk membantu program-program pemerintah. Ya, itu karena dianggap pemerintah ini masalah stunting ini masalah yang rawan. Ya, kalau memang kami mau digunakan, ya kami dengan senang hati mengerjakan itu. Walaupun kadang-kadang yang sering tadi saya sampaikan, kami kadang-kadang swadaya juga, ada orang yang mau bantu, ya kita distribusikan. Ya kan, kalau biasanya para babinsa itu juga punya motor, ada ini, tiba-tiba ada orang datang, tolong bagikan, ikut bagikan. Kalau ada yang dari pemerintah, iya. Kalau ada pemerintah rutin, kita bagikan, itu yang kita bisa bantu. Nah, membantunya hanya dari segi mendistribusikan, ataukah mungkin juga memberikan sosialisasi, karena Babinsa ini kan paling dekat nih kepada masyarakat, begitu kan ya? Atau mungkin juga TNI seperti yang Bapak sampaikan tadi, memberikan bantuan sendiri khusus kepada masyarakat untuk meningkatkan gizi anak-anak di daerah-daerah yang rawan stunting. Ada juga yang kita begitu, sebetulnya kan dari pemerintahan juga sudah ada dinas-dinasnya yang mengerjakan itu, tapi kadang-kadang satu orang harus mengelola sedemikian luas, jadi ya kita ikut membantu mereka lah, gitu. Sebenarnya kami kan tidak mempunyai program yang pasti untuk bantuannya. Kita juga mencoba mengajari mereka, mungkin membuat kebun, membuat ini bisa hidup, buat kelangsungan hidup mereka lah. Itu juga banyak dilakukan oleh para babinsa kita. Ya, mereka sudah hidup di situ, ya akhirnya adalah yang selalu mereka kerjakan. Tidak heran kalau ada slogan kita mengatakan bahwa TNI di hati rakyat, begitu ya Pak ya? Ya, iya. Memang itu juga mereka mengerjakan naluriah aja gitu. Ada orang yang bisa dibantu ya dia bantu aja gitu. Nah, kira-kira apa nih Pak yang akan disampaikan ataupun ingin disampaikan kepada seluruh prajurit TNI Angkatan Darat khususnya? Oh, saya hanya ingin berpesan pada teman-teman prajurit supaya kita harus terus berperan untuk membangun negara ini, bagaimana kita bisa bersama-sama dengan masyarakat, bisa mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, dan juga kita terus mendukung program-program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian mereka, meningkatkan kesejahteraan mereka, walaupun tingkat kesejahteraan kita ya kira-kira sebanding dengan mereka juga sebetulnya. Ini pesan gitu juga nih, ini pesan juga, tapi saya jadi tertarik nih Pak, kalimat terakhir Bapak nih, membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, walaupun kesejahteraan kita juga ya sama 11-12 atau sebanding aja dengan mereka. Apa kira-kira nih yang akan diupayakan dari Kasat sendiri untuk kesejahteraan mereka? Banyak itu, jadi kita sudah mengerjakan banyak ini, kebun ya. Kita punya, saya kerjakan langsung itu, saya punya 1.700-an hektar di Sukabumi. Dari lahan yang tadinya ilalang, kita sekarang buat, ya nanti kalau mau ikut boleh, tanggal 7 kita mau panen sudah. Ratusan hektar jagung. Jagung. Juga dengan singkong, ada sapi di sana segala macam, itu dari nol kita buat. Jadi setelah kita kerjakan begitu, ternyata baik juga buat kita, ya para anggota kita juga mendapat tambahan, masyarakat juga yang kerja apalagi. Jadi ini sebenarnya sudah dikerjakan banyak daerah di Indonesia. Kita sudah dapat laporan dari kodam-kodam banyak yang dikerjakan dan cukup berpengaruh pada masyarakat sekitar. Gitu. Termasuk juga untuk prajuritnya juga berpengaruh. Termasuk prajuritnya, ya kan dia kerja. Baik, terima kasih Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak sudah bersedia hadir di One on One, semoga sehat selalu. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita dalam One on One kali ini. Saya Tisa Noveni undur diri, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.
dipersembahkan oleh